Bab 1171. Horiah sangat malu ketika mendengar hinaan Noah, dia marah tetapi dia tidak berani berbicara. Dia masih berharap bisa berkeluarga dan semuanya akan bahagia, jadi dia ingin mundur selangkah dan berharap Noah bisa menerimanya secepatnya. Nuh membenci Horiah. Tapi dia benci Horiah, bukan Abalon. Jadi sambil makan Abalon, dia berkata dengan dingin, "Seorang wanita sepertimu yang tidak patuh pada pria akan tinggal di rumah ini di masa depan, dan dia harus menjadi pelayan yang baik." Horiah tidak punya pilihan selain makan mie sendiri tanpa bicara. Padahal, Horiah saat ini belum mengetahui bahwa suaminya sudah terjangkit penyakit kelamin. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan membuat makan malam Abalon seperti itu untuk suaminya. Dia tahu bahwa Noah paling suka Abalon, jadi dia membuat jamuan Abalon untuk menyenangkannya, tapi dia dimarahi berdarah olehnya. Nuh mengubah kesedihan dan amarahnya menjadi nafsu makan dan makan selusin Abalon besar sendirian. Karena kesal, dia bahkan menghabiskan sebotol kecil anggur dan meminumnya. Pemilik sebelumnya dari rumah ini meninggalkan banyak anggur berkualitas di ruang bawah tanah di lantai bawah. Ada anggur merah, anggur putih, dan sampanye. Ketika keluarga Wu membeli rumah, mereka menginginkan harga paket, jadi mereka meninggalkan semua anggur ini. Noah mengeluarkan sebotol moutai dari gudang anggur dan menarik Harold. Keduanya minum lebih dari 1 kilogram. Setelah makan dan minum, Noah kembali ke kamar tidurnya, berencana untuk tidur siang. Namun, ketika dia berbaring, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Apa yang salah? Tempatnya gatal banget. Makanan laut adalah item rambut, dan minuman keras juga merupakan item rambut yang sangat kuat. Bersama-sama, kedua hal ini sangat cocok. Nuh awalnya gatal, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Dia mencengkeram dengan putus asa, dan bahkan cengkeramannya sedikit patah dan berdarah, tetapi tetap tidak ada yang lebih baik. Rasa gatal yang meletus tulang sudah membuatnya tak tertahankan. Dia buru-buru berbalik dari tempat tidur dan pergi menemui Nyonya Wilson dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat Nyonya Wilson, dia sedikit tidak sabar dan berkata, "Bu, beri saya uang. Saya harus pergi ke rumah sakit sekarang." Nyonya Wilson tua mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa denganmu? Mengapa Anda pergi ke rumah sakit? Tidakkah kamu tahu bahwa biaya untuk pergi ke rumah sakit membutuhkan uang?" Setelah mengalami semua jenis bencana sebelumnya, Nyonya Wilson yang sekarang menganggap uang lebih dari apapun. Noah berkata dengan ekspresi kesakitan, Saya merasa sangat tidak nyaman, jadi saya harus pergi ke rumah sakit untuk melihatnya." Nyonya Wilson tua bertanya kepadanya, "Bagaimana Anda kembali untuk memberitahu saya sebelumnya?" Nuh berkata dengan malu, "Nah, tidak mudah untuk berbicara. Ibu, berikan saja uang dan biarkan aku pergi ke rumah sakit untuk melihat-lihat." Nyonya Wilson tua berseru, "Bisakah Anda sakit dari aspek itu?" Noah tidak menyangka ibunya bisa menebak semuanya sekaligus, dan berkata dengan malu-malu, "Saya tidak bisa memastikan sekarang, jadi saya ingin pergi ke rumah sakit." Nyonya Wilson tua tampak ketakutan, dan berseru, "Apakah kamu dan Horiah itu beberapa hari yang lalu?" "Ini." Noah ragu-ragu sejenak, dan kemudian dengan lembut mengangguk, "Ketika aku di rumahku, itu terjadi antara aku dan dia hari itu." Bab 1172. Suara Noah menjadi semakin kecil, tapi Lady Wilson masih mengerti. Setelah mendengar ini, Nyonya Wilson berkata dengan gugup, "Oh, bahwa Horiah berada di tempat pembakaran batu bara hitam. Siapa yang tahu pria liar seperti apa dia? Saya pikir dia tidak hanya mengandung spesies liar orang lain, tetapi juga kembali dengan segala jenis penyakit. Datang. Aku akan menemanimu ke rumah sakit untuk penyelidikan menyeluruh." Mendengar hal itu, Nuh pun menduga bahwa ia kemungkinan tertular Horiah dari penyakit itu, dan semakin kesal. Tapi iritasi berubah menjadi lebih iritasi. Sekarang baginya, prioritas utama adalah pergi ke rumah sakit untuk memeriksa apakah dia sakit. Jadi dia buru-buru berkata, "Oh, Bu, betapa malunya membiarkan Ibu menemani saya dengan hal semacam ini, dan saya bisa melakukannya sendiri jika Ibu memberi saya uang." Nyonya Wilson tua berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak. Jika saya tidak pergi, saya akan selalu merasa tidak nyaman. Jangan mengatakan apa-apa, saya akan pergi dengan Anda, dan pergi sekarang." Setelah itu, Lady Wilson segera bangun, siap keluar. Noah tidak punya pilihan selain menganggukkan kepala dan meninggalkan rumah dengan ibunya tanpa daya.
Tepat ketika Noah dan Mrs. Wilson pergi ke rumah sakit. Satu-satunya bawahan keluarga Wu yang tersisa di Gunung Changbai akhirnya menemukan kesempatan dan masuk ke kamar mayat rumah sakit setempat. Dia menghabiskan banyak uang untuk menyuap penjaga pintu kamar mayat, dan pihak lain membuat pengecualian untuk mengizinkannya masuk. Dia memanggil 8 orang yang tewas dalam longsoran salju di Gunung Changbai, dan berkata kepadanya, "Kamu bisa melihatnya, tapi kamu harus siap secara psikologis." Kematian 8 orang ini sangat menyedihkan. Anak buah keluarga Wu mengangguk, dan membuka 8 lemari es untuk mayat satu persatu. Ketika kantong jenazah dibuka, bawahan keluarga Wu terkejut dan terpana. Meskipun kematian 8 Raja Langit Agung memang menyedihkan, dia masih bisa mengenali bahwa 8 mayat ini adalah 8 Raja Surgawi Agung. Jadi dia mengeluarkan ponselnya, mengambil foto tubuh Raja Surgawi ke-8, dan mengirimkannya ke Ragnar. Saat ini, Ragnar sedang menunggu berita di Suzhou. Meskipun keluarga Wu telah menentukan dan menegaskan fakta bahwa 8 Raja Surgawi telah terbunuh di dalam hati mereka, setiap orang masih memiliki secercah harapan terakhir. Namun ketika foto-foto ini diposting, semua harapan keluarga Wu runtuh sepenuhnya. 8 Raja Surgawi benar-benar mati. Dan meninggal karena longsoran salju. Ini terlalu tidak bisa diterima. Mengirim 8 master teratas ke sana, sebelum melihat musuh mati dalam longsoran salju terlebih dahulu, bukankah ini omong kosong sialan? Penatua Wu juga mengalami pukulan. 8 Raja Surgawi telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan memulai bisnis ini dengannya. Jauh di lubuk hatinya, dia memiliki perasaan yang dalam untuk 8 Raja Surgawi. Sekarang 8 Raja Langit Agung semuanya terbunuh dalam semalam, dia benar-benar tidak akan menerima hasil seperti ini untuk sementara waktu. Setelah melihat foto-foto tersebut, Roger kaget dan merasa ada yang tidak beres. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Ayah, kakek, mengapa saya merasa bahwa 8 Raja Surgawi yang agung memiliki begitu banyak luka yang terlihat salah? Jika mereka berada di dalam mobil dan mengalami longsoran salju, kemungkinan besar mereka akan terjebak di dalam mobil dengan salju, cedera di tubuh mereka seharusnya juga sebagian besar cedera akibat benturan, tapi bagaimana aku melihat mereka sekarang? Mereka semua sepertinya terluka." Saat dia berkata, dia memperbesar foto lengan kanan Lin Yuan dan berkata, "Lihat lengan kanan Lin Yuan secara keseluruhan, tidak terlihat seperti sedang dihancurkan. Ada juga Iron Fist." Lengan kanannya hampir sama dengan lengan kanan Lin Yuan saat itu. Tapi lengan kanan orang lain tidak mengalami luka seperti itu. Jika semua orang mengalami longsoran salju di dalam mobil, semua orang akan menderita. Cedera, jenisnya harus serupa, seharusnya tidak ada celah sebesar itu. Penatua Wu, serta semua anggota keluarga Wu, menunjukkan kengerian yang luar biasa pada saat ini. Penatua Wu dengan gemetar bertanya, "Roger, maksud Anda, 8 Raja Surgawi Agung terbunuh?" Bab 1173. Keluarga Wu tidak ingin percaya bahwa 8 Raja Surgawi dipukuli sampai mati. Karena jika ini benar, itu membuktikan bahwa mereka memiliki musuh yang sangat kuat dalam kegelapan. Tapi mereka tidak tahu siapa musuh ini. Keluarga Wu tidak mempercayai Charlie, dan orang-orang di sekitarnya memiliki kekuatan seperti ini. Ragnar bahkan berspekulasi bahwa kali ini 8 Raja Surgawi Agung pergi ke Gunung Changbai dan secara tidak sengaja memprovokasi penguasa pengasingan lokal di Gunung Changbai. Penatua Wu juga berpikir hal ini sangat mungkin terjadi. Dia sekarang sangat tertekan. 8 Raja Surgawi bukan hanya teman lamanya, tetapi juga sangat bergantung pada kemakmuran keluarga Wu. Sekarang ketergantungan ini hilang, kemungkinan besar akan menyebabkan gempa bumi dalam keluarga. Seperti yang diharapkan, Wu tidak mengharapkannya. Keluarga Wu mengirim 8 Raja Surgawi ke Gunung Changbai, dan semua peristiwa melanggar tombak menyebar ke seluruh wilayah dalam waktu singkat. Tetapi semua pemilik keluarga yang kuat menyaksikan api dari sisi lain, menyaksikan lelucon keluarga Wu. Munculnya keluarga Wu bergantung pada 2 hal. Yang pertama adalah ketika Tuan Wu masih muda, dia pemberani dan strategis, menggerakkan lautan perdagangan Aurous Hill, dan mendorong keluarga Wu selangkah demi selangkah ke tempat yang sekarang ini. Yang kedua adalah 8 Raja Surgawi. 8 Raja Surgawi adalah tangan kanan Tuan Wu, serta senjata strategis keluarga Wu untuk mencegah musuh asing. Siapapun yang mundur adalah kekuatan Megatron yang luar biasa. Mengandalkan 8 Raja Surgawi, keluarga Wu membangun reputasi di Aurous Hill, dan tidak ada yang berani membuat ide buruk.
Jika tidak, dengan sumber keuangan keluarga U, orang-orang yang tertarik telah lama cemburu, dan mereka ingin segera menghancurkan keluarga U. Hari ini, kedelapan Raja Surgawi telah meninggal di Gunung Changbai, dan semua keluarga di selatan Sungai Yangtze semuanya berpikir bersama. Dalam keluarga Wu saat ini, Wu terbaring di tempat tidur, dan 8 Raja Surgawi tewas dalam pertempuran. Siapa yang tidak ingin mendapat bagian? Untuk beberapa waktu, situasi di selatan Sungai Yangtze berubah, dan kekuatan di Suzhou bergolak, yang mendorong keluarga Wu ke garis depan. Di sisi lain, Noah dan Wilson juga datang ke Rose Hill People's Hospital. Setelah sampai di rumah sakit, dia menutup telepon di bagian andrologi. Yang membuatnya malu adalah bahwa dia sudah berusia 40-an dan 50-an, dan itu memalukan melihat androlog bersama ibunya. Namun, Nyonya Wilson sangat sombong. Jika orang lain tidak membiarkan mereka bertanya tentang hal-hal yang ingin dia lakukan, maka dia pasti akan bertarung dengan mereka sampai akhir. Ibu dan putranya menunggu di pintu masuk klinik. Nuh mati-matian menahan rasa gatal yang luar biasa. Setelah menunggu lebih dari 20 menit, akhirnya dia meneriakkan nama Noah. Jadi, Noah berdiri dan berkata kepada Nyonya Wilson, "Bu, tunggu aku di pintu, dan aku akan masuk sendiri." Nyonya Wilson tua langsung berkata, "Tidak, saya ingin masuk juga." Noah tampak sangat malu, bagaimana dia bisa membawa ibu ke dokter untuk melihat hal semacam ini. Nyonya Wilson tua mengertakkan gigi dan berkata, "Apa? Apakah Anda ingin menyembunyikan ini dari saya?" Bab 1174. Noah berkata dengan tergesa-gesa, "Aku pasti tidak bisa bersembunyi darimu, Bu. Hanya saja setelah beberapa saat, dokter akan memeriksaku. Akan sangat memalukan untuk berada di depanmu. Jangan khawatir, saya pasti akan tahu hasil pemeriksaannya. Saya akan memberi Anda detailnya." Nyonya Wilson tua mengangguk, dan berkata, "Semua inspeksi dan hasil harus ditunjukkan kepadaku, berani menyembunyikan bahwa aku tidak akan pernah memaafkanmu." Noah melangkah ke ruang konsultasi sambil bangun dan berjuang menahan rasa gatal. Di ruang konsultasi, seorang dokter yang lebih tua darinya sedang duduk di depan komputer ketika dia melihat dia masuk, dan dia bertanya, "Mengapa tidak nyaman?" Noah buru-buru berkata, "Dokter, saya selalu merasa gatal di tempat saya, dan saya tidak tahu apa yang terjadi, jadi saya ingin Anda melihatnya." Dokter telah melihat lebih banyak kasus serupa, jadi dia mengangguk dan berkata, "Buka celanamu." Meski Nuh sedikit malu, dia tetap patuh melepas celananya. Dokter hanya melihatnya sekilas dan berseru, "Sepertinya Anda berada dalam situasi yang serius. Bukankah kamu pergi ke tempat semacam itu?" Jangan sebutkan betapa memalukannya Nuh. Kemanapun dia pergi ke suatu tempat yang romantis, dia tidak lebih dari suara ombak bersama istrinya. Tapi dia berubah pikiran untuk memikirkan apa maksud dokter itu, bukankah berarti istrinya Horiah mirip dengan wanita di tempat istimewa itu? Tapi dia hanya bisa berkata kepada dokter, "Dokter, saya belum pernah ke tempat istimewa manapun." Dokter sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakannya, karena setiap orang yang datang ke dokter dengan PMS tidak akan mengakui bahwa dia pergi ke tempat istimewa. Jadi dia berkata dengan ringan, "Mereka semua adalah laki-laki, dan saya bisa mengerti banyak hal. Tidak jarang anak seusia Anda pergi ke tempat-tempat istimewa sesekali, tetapi saya masih harus memberi Anda beberapa saran." Noah buru-buru berkata, "Dokter, tolong beritahu saya." Dokter berkata dengan ringan, "Pertama-tama, Anda harus melindungi diri Anda sendiri ketika Anda pergi ke tempat semacam itu. Jangan disegarkan untuk sementara waktu. Jangan lakukan apapun tanpa perlindungan. Terkadang kondom tidak hanya untuk melindungi wanita, tetapi untuk melindungi pria." Noah mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, terima kasih dokter. Apakah Anda masih punya?" Dokter berkata lagi, "Selain itu, dianjurkan untuk mencoba pergi ke tempat-tempat yang lebih besar, lebih formal, dan mewah. Meskipun banyak burung pengicau pinggir jalan yang sangat murah, tubuh mereka membawa banyak penyakit kelamin dan kuman. Mungkin ada AIDS. Katakanlah Anda sudah sangat tua, untuk menghemat begitu banyak uang, mengapa repot-repot membuang diri Anda seperti ini?" Wajah Nuh berwarna hijau. Bukankah ini berarti di mata dokter, Horiah sekotor pengicau pinggir jalan itu? Kali ini, dokter menatapnya dengan penuh makna dan berkata, "Soalnya, untuk menghemat sedikit uang, Anda sekarang menderita penyakit seluruh tubuh. Saya pikir Anda membutuhkan setidaknya puluhan ribu untuk perawatan.
Bukankah ini tidak sebanding dengan kerugiannya? Noah bertanya dengan ngeri, "Dokter, ada apa dengan saya? Apa ini?" Dokter berkata, "Menurut pengalaman saya, pertama-tama gonore dan sifilis sangat diperlukan karena eritema tubuh Anda sangat khusus. Saya telah berkecimpung di bidang dokter selama bertahun-tahun dan saya tidak bisa salah membacanya." Mendengar kedua penyakit tersebut, Nuh hanya merasa langit berputar-putar, dan ia hampir pingsan. Sial, dia tidak pernah menyangka Horiah akan menderita begitu banyak penyakit. Saat ini, dokter berkata, "Saya pikir seharusnya ada peradangan serius di daerah Anda. Jika Anda tidak mengobatinya tepat waktu, kemungkinan besar prostat dan sistem reproduksi Anda akan terancam punah. Jadi saya akan meresepkan beberapa tes untuk Anda sesegera mungkin. Lakukan dan tunggu hasilnya. Kami akan melakukan perawatan yang ditargetkan berdasarkan situasi Anda yang sebenarnya." Saat dia berkata, dokter itu menghela nafas dan berkata, "Yang paling mengkhawatirkan sebenarnya adalah AIDS. Karena AIDS telah laten sejak lama, maka AIDS tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang. Jika ada AIDS, tidak bisa disembuhkan. Itu hal seumur hidup." Nuh hampir pingsan saat ini. Sejak Horiah kembali, dia hanya mendengar ombak bersamanya sekali, tapi dia tidak menyangka akan menulari dirinya dengan begitu banyak penyakit sekali. Jika bukan karena Ragnar yang mendukungnya, dia harus bunuh diri ketika dia kembali. Bab 1175. Ketika Nuh keluar dari bangsal dengan sekumpulan formulir aplikasi tes, Nyonya Wilson bergegas ke depan dan bertanya, "Apa yang dikatakan dokter? Bagaimana situasinya? Apakah ada yang serius?" Noah tidak ingin berbicara dengan Lady Wilson pada awalnya, tetapi ketika dia berpikir bahwa Lady Wilson harus melihat berbagai laporan inspeksi ketika dia melihat ke belakang, dia tidak dapat menyembunyikannya, jadi dia menangis dan berkata, Dokter memberitahu saya bahwa sangat mungkin menderita gonore dan sifilis. Ada beberapa peradangan, dan kemungkinan AIDS bahkan tidak dikesampingkan." Ketika Nyonya Wilson mendengar ini, dia tampak ketakutan, dan tanpa sadar melangkah mundur. Noah mengira Lady Wilson ketakutan, dan buru-buru melangkah maju untuk membantunya tanpa berdiri diam. Akibatnya, Nyonya Wilson tua buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan ngeri, "Kamu menjauh dariku dan jangan sentuh aku. AIDS itu mengerikan. Aku belum cukup hidup." Ekspresi Nuh sangat jelek, dan dia menyadari bahwa ibunya takut menginfeksi dirinya sendiri. Ibunya sendiri sangat realistis. Jadi dia harus menghela nafas dan berkata, "Bu, dalam hal ini, kamu bisa menungguku di sini, dan aku akan memeriksanya sendiri." Nyonya Wilson buru-buru berkata, "Oh, saya sudah tua dan sedikit lelah. Aku pulang dulu." Setelah memeriksa hasilnya, ingatlah untuk mengambil gambar dan mengirimkannya ke WeChat saya sesegera mungkin. Faktanya, Nyonya Wilson tua tidak lelah, dia benar-benar ketakutan. Baginya yang paling ditakuti adalah kematian. Apapun yang berhubungan dengan kematian, atau yang mungkin membuatnya mati atau membuat hidupnya pendek, dia akan menjauh dan menjauh. Sekarang dia mendengar bahwa putra tertuanya mungkin terkena AIDS, hal pertama yang dia pikirkan bukanlah keselamatan putranya, tetapi dirinya sendiri. Nuh juga tahu orang macam apa ibunya. Dia mendesah tak berdaya dan berkata, "Tidak masalah jika kamu kembali, tetapi kamu harus memberi saya sejumlah uang, jika tidak, bagaimana saya bisa membayar biaya pemeriksaan nanti, jika dokter ingin memberikannya kepada saya? Bagaimana dengan resep obat? Biaya pengobatan masih dibutuhkan." Saat berjalan di luar, Nyonya Wilson berkata tanpa menoleh ke belakang, "Saya akan segera mengirimkan 10,000 di WeChat kepada Anda. Jika tidak cukup, Anda bisa memberitahu saya." Setelah berbicara, orang sudah pingsan andrologi. Hati Nuh tertekan, dan ibunya sendiri sangat egois sepanjang waktu, dan dia benar-benar tidak mengecewakan dia sama sekali. Namun, pertanyaan terpenting baginya saat ini adalah segera memastikan penyakit apa yang dideritanya. Gonore dan sifilis bukanlah hal yang besar. Masalah besarnya adalah menghabiskan lebih banyak masalah dan lebih menderita. Selama dia tidak terkena AIDS, maka semuanya mudah untuk dikatakan. Dia merasa kalau dia benar-benar terkena AIDS, hidupnya akan berakhir, jadi dia bisa pulang dan membunuh Horiah. Noah tinggal di rumah sakit selama 1 sore. Setelah melakukan berbagai macam pemeriksaan, kesimpulan akhirnya hampir sama dengan penilaian awal dokter. Pertama-tama, gonore dan sifilis dikonfirmasi. Kedua, uretritis juga sangat serius.
Selain itu, ada beberapa ulcerasi dan nanah. Untungnya, AIDS tidak ada. Kemudian dokter segera menyiapkan rencana pengobatan untuknya, dimulai dengan siklus pengobatan tahap pertama selama 14 hari.